Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa azka salawatillahi wa taslimatihi alal mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyir rahmati imamul huda Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji kami panjatkan atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul kembali di Masjid Umar bin Khattab ini. Yang dalam pada kesempatan ini adalah seminar parenting pesantren Intan Ilmu yang dihadiri oleh seluruh wali santri marhalah mutawassithah dan marhalah thanawiyah pesantren Intan Ilmu. Pada kesempatan kali ini, seminar parenting memiliki dua sesi. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Qasim Muhajir, LC. Beliau adalah koordinator mudir pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran dan Cabang. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi kedua yang akan disampaikan oleh asatidzah dari pesantren Intan Ilmu dengan materi kesantrian, pendidikan dan keuangan. Kemudian kita memasuki acara sesi pertama parenting pesantren Intan Ilmu. Kepada Ustadz Muhammad Qasim Muhajir kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalata wa nasahal ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibikal mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada ibu-ibunya? Ada ya? Iya. Segenap wali santri pesantren Intan Ilmu yang dirahmati Allah Rabbul Izzah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja Allah Rabbil Izzah yang sampai dengan kesempatan di siang yang berbahagia ini masih berkenan mencurahkan, melimpahkan kepada kita segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdirnya pula di siang yang berbahagia ini kita bisa bertemu, bermuwajahah di majelis yang mulia ini, majelis yang kita berharap semoga Allah Rabbul Izzah menaunginya dengan rahmat dan maghfirahnya, majelis yang kita berharap bersama-sama kita bisa mendulang dikiranya ini pakar ahli atau ahlinya ahli, core of the core, bukan. Tapi kita di sini sama-sama ingin belajar dan menggali potensi. Karena saya pribadi juga pernah nyantri dan mengabdi lagi
dan menjadi wali santri. Saya memang nyantri di pesantren Islam Al Irsyad Tengaran, Kabupaten Semarang, lalu mengabdi di sana 2 tahun, lalu Allah berikan saya kesempatan kuliah di Madinah. Selesai tahun 2001 saya kembali ke sana lagi sampai sekarang alhamdulillah, sehingga saya tinggal di situ hampir 27 tahun nyantri, kuliah, balik lagi sampai sekarang. Dan kita ingin berbagi pengalaman, bukan bermaksud saya harus menggarami lautan, karena saya yakin di antara antum ada yang praktisi pendidikan, ada mungkin seorang psikolog atau dokter atau yang lainnya, yang pastinya ada ahlinya ahli di sini. Tapi kita di sini, saya pribadi juga masih belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Tema yang kita angkat adalah menjadi wali santri unggul. Kita sepakat kalimat unggul itu pasti akan ada kita fahami. Kita akan mengungguli yang lainnya. Dikatakan bibit unggul kalau bibit itu memang baik. Karena kita sebagai cikal bakal yang nanti akan melahirkan bibit unggul juga. Makanya dikatakan di sini adalah kita menyiapkan generasi Rabbani. Masing-masing dari kita sedang menyiapkan generasi Rabbani. Maka siapkanlah diri kita untuk menjadi wali santri yang unggul. Unggul dalam segala hal, unggul dalam segala aspek. Bukan berarti kita ketika dikatakan unggul akan menghinakan yang lain, tidak. Tapi unggul dalam segala hal yang tanda kutip adalah kebaikan. Kita lanjutkan. Ini. Apa yang terbetik di benak pikiran kita saat ini? Bukankah antum semua yang di sini akan menitipkan anak di sini ya? Sudah pasti. Tapi yang terpikir oleh kita di sini apa? Di sini ada, kalau kita baca yang bawah doit, kalau yang atas apa? Artinya maju mundur, maju mundur. Disinilah ada ujian kepercayaan. Sehingga kita katakan apa yang terbetik di benak pikiran kita saat ini. Sedang melihat suasana pesantren, sedang membaca suasana pesantren, memastikan kondisi pesantren anak kita, memantau kondisi asatidahnya, gurunya, atau mungkin yayasannya, atau mungkin yang lainnya. Ini yang sering berkecamuk di benak pikiran kita, sehingga dua hal ini juga berperang dalam hati kita, do it atau don't, tekan enter atau cancel. Ini yang sekarang berkecamuk di benak pikiran kita. Ini dunia pesantren. Kan kalau kata orang Jawa, karena saya orang Jawa ya, ada Jawa di sini? Banyak? Gak ada ya? Ada. Bapak Jawa? Bukan. Bukan asli. Asli sini. Oh. Ya. Dulu namanya pesantren itu kalau kata orang Jawa nyantri. Memang betul-betul mengabdikan diri ke pesantren. Sehingga seiring pergantian zaman dan teknologi yang canggih, dunia pesantren itulah beragam asumsi dan mindset saling bermunculan di antara kita. Siapa kita? Para orang tua. Orang tuanya seperti apa? Yang hendak memasukkan putra atau putrinya ke pesantren. Peraturan yang mengekang. Setuju? Ya, pasti yang pertama terbetik peraturan yang mengekang. Yang kedua apa? Tidak atau guru yang menakutkan. Seolah digambarkan gurunya sangar-sangar, medeni, bukan madani. Ada insan madani, ada insan medeni. Yang Jawa ngerti ya.
Nek wis medeni berarti menakutkan. Lawannya madani. Yang kedua, lingkungan yang kotor dan kumuh. Kan nenek moyang kita selalu mengatakan mandi di balong, mandi bareng, bak mandi besar, nyemplung bareng. Ini yang terbetik di pikiran kita. Sarana dan prasarana yang tidak memadai. Karena saya punya sepupu dulu itu kalau mondok pulang sebulan sekali bawa beras sekarung. Karena tidak memadai. Yang ke ini biaya yang mahal. Walaupun kalimat mahal itu relatif. Relatif. Kalau kita mau jujur, anak kita dikuliahkan sekolah umum, kedokteran. Biayanya murah atau mahal? Murah. Ya. 300 juta. Kedokteran. Tapi ketika kesini kita akan terbayang-bayang, oh mahal banget biayanya gitu. Padahal ulama salaf itu mengatakan, man talabal hadis aflas. Barang siapa yang ingin mencari ilmu hadis, dia akan bangkrut, habis duitnya. Beli buku nggak cukup. Dan ulama salaf itu menghabiskan sekian miliar rupiah, bahkan kalau dirupiahkan, untuk bisa membeli buku dan belajar agama. Teman-teman dengan latar belakang yang beragam. 6 hal ini bukanlah yang sudah pasti, tapi yang paling dominan. Yang paling dominan bergelayut dalam benak pikiran kita. Tentang apa? Mindset. Persepsi. Ini gambaran kita. Peraturan yang mengekang. Pasti, apalagi sebulan pertama mendaftar, tidak boleh dijenguk, tidak boleh ditelepon, tidak boleh di apa-apakan pokoknya. Kita akan bilang kejam amat. Anak saya ini waktu saya nyetak, saya tunggu-tunggu. Lahir saya timang-timang, saya sayang-sayang. Masukin pondok udah diatur. Belum lagi gurunya kira-kira sayang kayak ayahnya enggak sih? Memang guru itu tidak akan bisa sayang seperti orang tua. Karena saya juga mengalami jadi guru. Guru itu sebenarnya seorang pemeran yang paling hebat, guru itu. Peran yang paling hebat itu guru. Kenapa? Karena guru dituntut untuk tidak menampakkan wajah garangnya. Pas perut lagi mules harus senyum sama anak-anaknya. Ya enggak? Apalagi perempuan. Ya, apalagi guru TK itu kalau ketemu, ayo sayang masuk kelas. Sudah makan belum? Kalau kita kan orang tua, makan sana. Sekarang pakai baju, berangkat sekolah. Tapi guru itu tetap dia menyadari bukan orang tuanya, tapi dia akan maksimal. Tapi kita orang tua kadang bingung. Ini kira-kira gurunya baik gak sih? Inilah 6 hal yang sering bermunculan di benak pikiran kita. Nah ini. Dan yang paling ekstrim pesantren adalah penjara suci. Benar apa benar? Benar memang. Ya. Dahulu para orang tua setiap kali melihat perilaku kurang baik dari anaknya, tanda kutip nakal, maka ucapan dan ancaman yang selalu terlontar adalah, kalau kamu nakal nanti bapak taruh di pondok. Ada yang pernah ngalami? Yang ngomong ngalami. Jadi ini diantara mindset yang muncul, yang paling ekstrim. Bahkan diantara, ya saya bongkar nih, murid kami sampai pasang status di Facebook tahun 2016 kira-kira. Liburan pulang, begitu mau pulang, dia foto pondoknya, ditulis di Facebook statusnya. Kalau udah lihat warna hijau, ingat penjara suci katanya. Ini jadi mindset para orang tua yang turun temurun itu akhirnya terbawa oleh anak-anak kita. Ini penjara suci. Sehingga kita katakan dulu nenek moyang kita setiap kali
melihat perilaku kurang baik dari anaknya, tanda kutip nakal. Nah ini, maka ucapan yang selalu terlontar adalah, kalau kamu nakal nanti bapak atau ibu taruh kamu di mana? Pondok. Karena ada beberapa orang zaman dahulu itu, dan saya melihat sendiri dengan mata kepala saya, maka saya nggak mau waktu itu. Ada kerabat saya yang masih jauh itu, dia guru ngaji. Orang di kampung saya kalau anaknya bandel dibawa ke dia. Ayo Pak Kiai, diikat di pohon pisang, ambil rotan sebesar jari telunjuk, panjang 2 meter, dihajar, disabet dulu. Jadi orang tua kita bilang gitu, kalau kamu masih nakal, tak taruh pondok. Karena pondok adalah apa? Penjara suci. Sehingga sebagian murid kita pun ketika mau pulang ke pondoknya, kata mereka, balik maning nang penjara suci. Balik lagi ke penjara suci. Seperti penjara tapi suci. Bingung kita kan? Seperti penjara tapi kok suci. Inilah diantara mindset yang memang sering terbetik di benak pikiran, bukan di sini insya Allah nggak ada, di luar sana. Terus pengalaman kami di luar sini insya Allah semua nggak ada sama sekali. Maka kita katakan sudah saatnya kita merubah mindset tersebut, karena pesantren itu tempat menimba ilmu. Yang namanya pesantren tempat menimba ilmu, bukan menaruh orang-orang yang bermasalah. Sehingga barangkali dulu orang tua kita, kalau kita boleh berhusnudzon, karena mungkin keterbatasan ilmu yang mereka miliki, tidak bisa menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah, maka mereka menyadari tempatnya di pondok. Tapi harus kita rubah. Pesantren bukan lagi penjara suci, tapi dia adalah tempat menimba ilmu. Tempat kita menimba ilmu, mencari ilmu. Nah, jangan lihat yang ininya ya, lapar lagi ini kira-kira. Sebagai orang tua, ini kita ingin kembali mengetuk relung pintu hati kita yang paling dalam, para orang tua. Ya, saya juga yang mau jadi orang tua, mulai mikir sekarang memang kewajiban orang itu tidak hanya pada sandang, pangan, dan papan. Apakah salah Pak Ustadz kalau saya memperhatikan 3 perkara ini? Tidak salah. Karena memang kewajiban orang tua itu melengkapi sandang anaknya, makannya, dan tempat tinggalnya. Yang punya semua ini siapa? Yang semua antum, insya Allah. Tapi ulama ingin mengingatkan kita bahwasanya kewajiban orang tua tidak hanya pada sandang, pada pangan, dan papan. Tidak salah kita memenuhi kebutuhan anak kita dalam 3 hal ini, tidak salah. Itu wajib juga, iya. Tapi kenapa ada hal lain yang perlu kita cermati di sini? Sebagai orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak. Sebagai orang tua, memberikan apa? Pendidikan terbaik untuk anak. Education is the key to success. Lihat ini. Sehingga sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar itu pernah mengatakan, adib waladaka fa innaka mas'ulun anhu. Didiklah anakmu, karena kelak engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga ini kata para ulama, memberikan pendidikan terbaik untuk anak. Dalam sebuah ungkapan ada yang mengatakan itu hadis, sebaik-baik hadiah yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah al-adab, pendidikan adab. Ini yang kita akan masuki, memberikan pendidikan terbaik untuk anak. Sehingga orang tua pada hari ini berpikir, memutar otak,
Bagaimana caranya agar anak-anak ini terselamatkan? Dulu kita sering mendengar istilah dari para pemimpin negara kita, bangsa kita, pemuda kita sedang mengalami dekadensi moral, kemerosotan moral. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Kenapa? Kalau kita mau mengupas, maaf, kisah di zaman sahabat Nabi yang datang ke majelis beliau mengatakan, ya Rasulullah, i'dan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Kata para ulama, coba kita cermati ucapan pemuda tadi. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Di zaman itu adakah HP? Tidak ada. Ada internet? Tidak ada. Zaman Nabi loh ya. Tapi seorang pemuda terbetik di pikirannya untuk berzina. Yang kala itu tidak ada telepon, tidak ada bioskop, tidak ada video. Dulu tahun 80-an, 75, 80 itu kalau kita nonton bioskop, satu RT, mungkin iuran atau televisi, satu RT, satu rumah punya TV satu. Itu pun TV-nya hitam putih kesemutan. Ya, TV-nya hitam putih kesemutan, cuma TVRI adanya. Nah, ini di zaman Nabi terbayang nggak oleh kita dengan terbatasnya sarana teknologi yang canggih tidak ada, tapi sudah ada yang minta izin mau zina. Ini bukti PR kita semakin berat. Kenapa? Zaman globalisasi, teknologi. Makanya kata orang Arab itu, HP itu dijuluki syaitan soghir, setan cilik. HP itu. Kalau laptop sama komputer PC dibilang syaitan kabir. Ada yang bilang setan gepeng HP itu. Maka tuntutan yang sekarang kita dan saya sebagai orang tua, bagaimana kita memberikan pendidikan terbaik untuk anak kita. Itu yang sekarang kita pikirkan bersama. Titik tolak kita menghayati pesan Nabi kita Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak terlahir di atas apa? Fitrah. Dia Islam, dia suci, dia baik, dia penurut. Setiap anak, kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu anak kita. Sampai-sampai mungkin para pakar psikologi mengatakan seperti kertas lembaran putih yang siap dibubuhi dengan tinta warna hitam, warna merah, atau dengan warna pelangi, magico hibiniu misalnya. Itu anak kita. Dari pesan Nabi ini, apa kata para ulama? Dari hadis di atas, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Yang pertama, kedua orang tua yang senantiasa hadir di sampingnya. Ini berarti kedua orang tua punya peran. Kedua orang tua. Anak kita begitu melek dari pembaringannya, yang pertama dicari siapa? Orang tuanya. Maka tumbuh kembang anak kita itu yang punya peran dalam hal mempengaruhi anak adalah kedua orang tua. Yang kedua adalah sekolah, tempat dia menimba ilmu, madrasahnya. Yang ketiga, lingkungan sekitar rumah tempat bermain. Yang keempat, teman, orang yang akrab bergaul dengannya. Ini yang lebih dominan akan dialami dan dirasakan oleh anak kita. Dan saya pun merasakan itu. Orang tua adalah sekolah pertama seorang anak. Orang tua. Sehingga tidak salah ketika bangsa Arab mengatakan al-ummu madrasatun. Terutama seorang ibu ya.
Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. In a'dattaha a'datta syu'aban kabiratan tayyibal a'raqi atau tayyibatal a'raqi. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Kalau engkau menyiapkan ibu dengan sebaik-baiknya, engkau sedang menyiapkan generasi yang unggul. Kita pun sama. Lalu sekolah. Kita akan sepakat barangkali, maaf, intan ilmu bukan yang terbaik memberikan kepada umat. Tapi intan ilmu ingin menjadi bagian dari umat yang berkontribusi memberikan manfaat kepada putra-putri bangsa Indonesia, muslimin di sini, khususnya Kalimantan. Sehingga sekolah sebagai sarana, mediator, fasilitator yang kita harapkan bisa mendidik anak kita, memberikan yang terbaik dalam hal pendidikan. Lingkungan. Kita ingin menyelamatkan anak kita. Menyelamatkan anak kita, memberikan lingkungan yang baik. Lalu teman. Teman ini gak main-main kita. Tidak jarang di muka bumi ini mereka terjatuh, tergelincir dalam jurang pelanggaran syariat gara-gara teman ini. Nah, sekolah atau pesantren dan lembaga pendidikan punya andil dan peran besar. Kita sering mendengar ya, dulu kalau sejarah ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom, raja itu ketika berdiri di mimbar podium, yang pertama ditanya siapa? Berapa sisa guru yang masih hidup? Padahal yang perang tentaranya kan, yang mati pasukan perangnya. Tapi yang dia tanya siapa oleh kaisarnya, berapakah sisa guru yang masih hidup? Subhanallah. Subhanallah. Kita yang di sini, saya pun di antara mereka, yang sekarang di antara antum sukses jadi seorang kepala atau pinca pimpinan daerah, pinwil. Itu kalau kata orang Jawa, apakah dia ucuk-ucuk tiba-tiba jadi pemimpin? Tidak. Proses yang kita alami, pendidikan. Pendidikan. Maka kita sepakat mengatakan sekolah atau pesantren dan lembaga pendidikan punya andil dan peran besar. Bahkan kalau saya menilai, yang saya sudah pernah mondok dan tinggal di pesantren sampai saat ini mungkin 26 tahun, 27 tahun, itu merasakan begitu nyaman seorang anak ketika tinggal 24 jam dan diawasi, dipantau oleh para guru yang mereka juga berkhidmah untuk umat. Maka kita katakan punya andil. Punya andil besar. Sehingga tatkala orang tua mengantarkan anaknya ke pesantren, maka sesungguhnya orang tua mengarahkan anaknya untuk apa? Ini yang akhirnya menyemangati kita untuk melangkah. Do it. Bukan duit ya. Duit iya pasti ya. Tadi kan ada do it itu. Kita akan mengantarkan anak kita untuk menjadi orang berilmu dan pewaris para nabi. Anak kita boleh bangga. Kamu anak siapa nak? Anaknya fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Bangga. Ya saya bangga. Tapi buat dia lebih bangga ketika dia sekarang kesini akan mendapat predikat dan gelar pewaris para nabi. Al-ilmu mirasun nubuwah. Ilmu itu warisan para nabi. Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Ulama itu mereka tidak meninggalkan dinar atau dirham. Sebelum Nabi mengatakan innal ulama itu pewaris para nabi. Anak yang sekarang kita antarkan akan menyandang gelar predikat pewaris para nabi. Subhanallah. Karena mereka para nabi tidak pernah mewariskan meninggalkan dinar ataupun dirham.
yang mereka wariskan adalah ilmu. Ini poin pertama. Kita sedang mengantarkan anak kita menjadi pewaris para nabi. Yang kedua, tatkala saya dan Anda mengantarkan anak ke dunia pesantren, kita berusaha mendapatkan kemudahan langkahnya ke surga. Ini hadis yang masyhur, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu, barakallahu fikum. Siapa di antara kita yang enggak ingin masuk surga dengan mudah? Ada? Enggak ada. Kepinginnya, kata orang Arab, alat tul, lewat tol yang ekspres kalau perlu. Tapi itu perlu kita cari, perlu kita cari dan kita gali. Ini depan mata kita adalah sarana. Nabi mengatakan, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya meniti sebuah jalan yaltamisu fi ilman, dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan langkah dia ke surga. Kita ingin unggul di sini, mendapat kemudahan langkahnya kemana? Ke surga. Subhanallah. Ketika orang tua mengantarkan anaknya ke dunia pesantren, dia mengantarkannya meraih pahala jihad di jalan Allah. Nabi mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, maka sejatinya dia sedang berjihad di jalan Allah sampai pulang ke rumahnya. Allahu Akbar. Yang keempat, mengantarkannya untuk meraih derajat mulia di sisi Allah. Itu artinya ketika saya dan Anda berharap kemuliaan, mintakan kepada siapa? Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, qulillahumma ya Allah ya Rabbku, malikal mulki, engkaulah raja yang menguasai semua kerajaan dan kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, engkaulah zat yang maha mampu memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Maka kita katakan, kalau kita ingin kemuliaan, mintakan kepada Allah. Mana jalurnya? Ini ayat yang masyhur. Gimana bunyinya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini di mana? Surat apa ini? Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Ayat berapa? Pokoknya ya. Ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ini enggak semua berarti. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, darajat, beberapa derajat. Lihat. Sehingga kata Syekh Sulaiman Ruhaili, alladzina razaqahumullah ta'ala azza wa jalla al-imana wa razaqahum al-imani ilman yarfa'uhumullah azza wa jalla darajatan fid dunya wal akhirah wa fahum min ahli rif'ati was sana wa ahli al-ajril azim. Kata Syekh, orang-orang yang Allah berikan mereka rizki, karunia berupa keimanan. Jadi iman itu rizki dari Allah Rabbul Izzah, dan diberikan kepada mereka rizki berupa dengan iman, itu adalah ada ilmu. Diberikan iman iya, plus diberikan ilmu juga, maka Allah akan mengangkat derajat mereka beberapa derajat di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Fid darain, di dunia dimuliakan, di akhirat pun dimuliakan lagi. Allah yang memuliakan. Fahum, mereka orang yang beriman dan berilmu adalah golongan yang Allah berikan derajat mulia
dan golongan yang layak mendapat sanjungan dan pujian, dan golongan yang layak mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar. Dari sini kata Syekh, dalalah azimah ala anna al-ilma fil islami innama yanfa'u ma'al iman. Dari ayat di atas menunjukkan kepada kita, memberikan sinyal kepada kita apa? Ilmu di mata Islam itu akan bermanfaat bila didasari dengan keimanan. Ilmu akan bermanfaat bila ditopang dengan pondasi yang fundamental, yaitu al-iman. Faman jama'a ma'a imanihi ilman nafa'ahu dhalikal ilm wa rafa'ahu Allah bidzalikal ilm darajat. Maka barang siapa di antara kita yang mampu menggabungkan dengan keimanannya dengan ilmu agama yang benar, maka ilmu itu akan memberikan manfaat buat dirinya, dan Allah akan muliakan dia dengan ilmu yang dia pelajari beberapa derajat, beberapa tingkat. Amman khala ilmuhu anil iman, adapun bila ada di antara kita ilmu yang dia pelajari kosong, tidak ditopang dengan keimanan, fa inna dzalika la yanfa'uhu, maka ilmunya tidak memberikan manfaat sama sekali, wala yarfa'uhu, bahkan tidak bisa memuliakan dia, wa innama yukhfidhuhu wa yadha'uhu, justru akan merendahkan dia dan menghinakan dia. Tatkala kita mengantarkan anak kita belajar di pesantren, maka kita mengantarkannya untuk meraih doa dari Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, semut, bahkan ikan di dasar lautan. Hadis yang masyhur Nabi mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasi al khairah. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penghuni langit dan bumi, sampai semut di lubangnya, bahkan ikan di dasar lautan akan mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Subhanallah. Bagaimana semut dan ikan bisa berdoa atas perintah Allah Rabbil Izzah? Mustahil, tidak ada yang mustahil. Ini yang kita lakukan. Ketika kita mengantarkan putra kita ke sini, kita ingin mendapatkan meraih doa dari Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, semut, bahkan ikan di dasar lautan. Doa dari Allah, kata para ulama, mengandung 3 hal. Yang pertama, as-sana, pujian dari Allah. Yang kedua, tazkiyatuhu, penyucian jiwa dari Allah. Lalu yang ketiga adalah rahmatuhu, rahmat dari Allah. Kalau dari malaikat berupa apa? Al-istighfar. Malaikat terus memohonkan ampun untuk orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kebajikan dan ilmu kebaikan. Nah, sanggupkah saya berpisah dengan buah hati? Kadang nangis ya, apalagi luar kota gitu, jauh banget. Ya Allah, nak, dari 0 sampai sekarang 12 tahun mungkin, ditimang-timang, sayang saya, makan disuapin, baju dipakein, sepatu dipakein, sekarang harus mandiri. Kira-kira kamu hidup nggak, nak? Kan gitu. Maka kita kata, sanggupkah saya berpisah dengan buah hati? Apa kata para ulama? Bersedih boleh, namun jangan berlebihan, karena kita bukan sedang membuang. Ini yang perlu kita perbaiki. Anak kita titipkan di lembaga yang insya Allah bertanggung jawab lahir dan batin. Pertama di hadapan Allah kelak di hari kiamat, di hadapan para orang tua dan di mata hukum, transparan. Sehingga kita nggak usah khawatir, karena kita bukan sedang membuang. Memang berpisah itu berat, sangat berat, ya. Tapi ingat, perpisahan kita untuk meraih kebahagiaan.
meraih ketentraman hati. Karena yang kita sedang taruh adalah seorang anak yang akan menuntut ilmu syar'i. Memang sekilas berat. Bersedih boleh, namun jangan berlebihan, karena kita bukan sedang membuang. Makanya ingat pengalaman saya pribadi, anak itu bakal kuat dan kuat di pesantren kalau bapak ibunya kuat. Jangan dipeluk lagi, dipeluk lagi, dipeluk lagi, akhirnya peluk-pelukan. Ya, mau sampai kapan nggak melukan gitu. Jadi kata kuncinya orang tua. Kadang emaknya kuat, bapaknya nggak kuat. Bapaknya kuat, emaknya nggak kuat. Tapi kalau dua-duanya kuat, bertekad, maka selesai masalahnya. Karena kita bukan sedang membuang. Kita hanya memindahkan dia ke sebuah situasi yang insya Allah lebih baik. Masa depannya, pendidikannya, pergaulannya, terlepas mohon maaf ada oknum individual, itu bukan tolok ukur kita. Karena bisa kita bayangkan kita, mohon maaf ya, kita itu punya anak 3 saja, didiknya setengah hidup, apa setengah mati ya. Susah nggak? Susah. Apalagi kalau pesantren yang dididik 100 orang, 200. Tempat kami sekarang 2.200. 2.200. Kalau bapak ibunya hidup dua-duanya, berapa jumlahnya? 4.400. Kakek neneknya ikut campur juga, jadi berapa? Terus pamannya, bibinya, ponakannya numpuk. Kepala kita mikir berapa ribu orang akhirnya. Kita harus yakin, anak kita bukan sedang kita buang, tapi ditempatkan di tempat yang Allah, para malaikatnya, penghuni langit, semut, bahkan ikan dasar lautan mendoakan mereka. Subhanallah. Kita ingin jadi orang tua yang baik dan unggul dalam hal mendidik anak kita. Sehingga kata para ulama, ini yang kita akan lakukan. Terbang anaknya kan hilang tadi. Balik lagi. Oh, bukan. Tadi kan ini, balik dulu nak. Nah, sekarang pergilah nak, kan gitu. Ikhlas ya. Kita sedang mencetak buah hati untuk menjadi apa? Satu generasi Rabbani. Generasi Rabbani itu generasi yang alim, amil, dan muallim. Masih ingat tadi apa Pak? Alim, amil, muallim. Dengan Bapak siapa? Satriawan. Wali santri. Yakin? Iya, Masya Allah. Iya. Anak kita akan kita cetak menjadi generasi apa? Rabbani. Yang alim. Artinya apa? Berilmu dia. Ngerti ilmu agama. Ngerti Al-Quran, ngerti Al-Hadis. Yang kedua, amil. Dia mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, muallim, akan mengajarkan ilmunya. Sudah pasti orang pertama akan mendapatkan ilmu dari anaknya siapa? Orang tuanya. Subhanallah. Ini. Yang kedua, kita akan mencetak anak kita jadi generasi Islami. Agar Islam yang dia peluk bukan slogan saja, bukan KTP-nya Islam. Bukan, tapi mengerti Islam luar dalam, tahu rukun Islam, tahu rukun iman. Jangan ketika dia wawancarai, tahu rukun Islam, tahu ada berapa? Ada 5. Satu apa? Satu beriman kepada Allah. Kebalik-balik. Nah, kita ingin anak kita nggak kayak gitu. Generasi Islami, generasi yang bangga sebagai seorang muslim. Anak muslim, anak muslim, bangga dia. Generasi Qur'ani, generasi yang cinta kepada Al-Quran. Makanya kan sampai kan kami lagi viral di medsos yang ada anak kecil ya, ganteng doang, mainnya FF kan gitu.
Dibalas sama dia, ganteng doang nggak bisa ngaji, kan gitu. Itu kan memang itu mungkin sekilas hanya candaan di medsos, tapi kalau kita yang mesti punya perasaan, malu nggak begitu kan? Malu. Ganteng doang, ngaji nggak bisa. Kita nggak ingin anak kita hanya jago FF, air free itu ya, enggak. Tapi kita ingin Al-Quran ini di dada mereka. Kita ingin anak-anak kita itu Al-Quran membacanya seperti para a'immah di Haramain. Harus. Kalau dia muslim harus kenal dengan Al-Quran, kalamullah, dan generasi yang berbakti. Generasi yang berbakti. Karena kita lihat di luar sana banyak anak-anak yang memukul orang tuanya, bahkan mendurhakai orang tuanya. Ini nggak kita inginkan. Karena kita sedang mencetak buah tim menjadi ini. Generasi Rabbani, generasi Qurani, generasi Islami, dan generasi yang berbakti. Ini. Lepaskan dia dengan keikhlasan, dengan doa, dan dengan apa? Tawakal. Gak boleh nangis Ustaz. Ya boleh aja. Normal. Normal. Tapi lepaskan dia dengan keikhlasan. Doa. Tatkala di antara kita sudah berada di titik yang paling lemah, tidak berdaya sama sekali, lakukan ini. Kenapa? Baginda Nabi kita yang mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata seorang mukmin. Doa itu senjata seorang mukmin. Lalu tawakal. Serahkan kepada Allah. Biar Allah yang menjaga anak-anak kita. Karena kalau nggak kita lepas ke anak kita itu adalah seperti harta paling berharga. Dia bagaikan bibit unggul yang harus diberikan dua hal yang fundamental. Siraman, pemeliharaan dan penjagaan. Siqayatuha wa himayatuha. Ini pohon, kalau kita beli pohon bibit unggul, itu kita akan melakukan dua hal. Disirami tiap hari. Bahkan mohon maaf, ada beberapa jenis daun, katanya kalau ingin daunnya itu kinclong, glowing, digosok pakai susu sapi. Yang punya kembang minum air putih, kembangnya susu sapi. Katanya biar glowing, kinclong. Ini tanaman, perlu siqayah, disirami. Yang kedua himayah, pemeliharaan, dipagerin. Anak kita juga sama. Sirami dia dengan siraman rohani yang baik dan proteksi dia. Jaga baik-baik. Jangan sampai bentengnya jebol. Jangan sampai. Karena anak kita itu aset. Lihat ini. Anak harta paling berharga. Dia bagaikan bibit unggul yang harus diberikan dua hal yang fundamental. Siqayatuha dan himayatuha. Jangan sampai kita kalah sama kembang atau dedaunan. Dulu lagi rame zamannya gelombang cinta, ya. Aglo apa? Nemah dulu. Jutaan, puluhan juta, tapi kita lupa ada aset yang lebih berharga di depan mata kita yang tak kalah penting. Bahkan lebih penting dari segala-galanya buat kita. Maka saatnya kita sebagai orang tua bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi bersama lembaga yang kita cintai untuk mewujudkan cita-cita yang luhur dan mulia. Tidak mudah kita menerapkan tiga hal ini. Kenapa disuruh bergandengan tangan? Bukan bergandengan tangan sesama orang tua wali, tidak. Dengan lembaga yang kita sekarang mempercayainya. Lakukan komunikasi yang baik, koordinasi. Kita sama-sama membutuhkan.
Karena kita akan mendidik anaknya orang. Sampaikan kepada lembaga yang kita menitipkannya, Ustadz, anak saya itu kelemahannya gak bisa dipelototin matanya. Anak saya itu tulangnya rapuh, jangan disuruh push up. Anak saya itu kalau ada ustadznya ngangkat suara langsung kejang. Itu artinya kita bergandengan tangan dengan lembaga yang sekarang kita percaya, bersinergi. Kita menjadi bagian dari lembaga itu, karena kita perlu dua arah yang terus bersinergi. Loh, kan saya udah bayar. Iya, bayar doang enggak, tapi ada sinergitas. Ketika di pesantren dia memang milik pesantren pendidikannya, ketika di rumah milik siapa? Orang tua. Saya mendengar sendiri ada orang tua ngomong ke saya tanya, ibu, anaknya ketika pulang ke rumah gimana sholat subuhnya? Gak tega bangunin, Ustadz. Kenapa? Biarlah dia menikmati masa merdeka dari kekangan belenggu penjara yang menyiksanya. Allahu Akbar. Ya, jangan sampai anaknya liburan, nak tenang, kamar ada AC, bed cover baru ganti, spring bed baru beli, latek tingkat tinggi harganya, silakan Nina bobo sepuasnya. Enggak. Karena ada orang tua ngomong ke saya begitu, kesian Pak Ustadz, kemarin di pondoknya diobrak-abrik, suruh ke masjid lebih awal, disiram air, dijewer, dihukum. Di rumah jangan dong. Ini namanya kita nggak bersinergi nih. Di lembaganya dia dibangun mental yang kuat, dipupuk, di rumah malah dirusak. Atau sebaliknya, di rumah kita pupuk sebaik-baiknya, di pondoknya rusak. Ini kita berarti nggak bersinergi, tidak menjadi bagian dari mereka, dan kita perlu berkolaborasi. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Butuh kita, karena lembaga pendidikan bukan tempat menempa para malaikat. Ya, wajar kalau di pesantren itu mereka ada yang bermasalah karena yang mendaftar bukan malaikat. Kalau malaikat gak perlu aturan, karena mereka para malaikat Allah itu jangankan untuk berbicara satu kata meminta izin kepada Allah, tapi kita membina anak-anak manusia yang beragam. Sehingga kita sebagai orang tua butuh menerapkan tiga hal ini dengan lembaga yang saat ini kita percaya. Karena kita yakin tidak ada lembaga pendidikan yang sempurna di muka bumi ini. Tidak ada. Tapi keberadaan kita dan antum para orang tua, kita ingin menerapkan tiga hal ini. Bergandengan tangan. Dia adalah bagian dari rumah saya. Ini rumah kedua anak saya. Bergandengan tangan kita untuk membuat sepakatan. Makanya biasanya kan lembaga pendidikan ada namanya fakta integritas, MOU, kesepakatan. Itu kita pegang sejak awal. Karena lembaga ini bukan lembaga yang terbaik di muka bumi yang akan melahirkan anak tahu-tahu jadi penghafal Quran, jadi anak yang soleh. Semuanya berproses. Butuh proses semua itu. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi. Yang mahal itu diantara kita tidak bisa bersabar menikmati proses. Jadi kita katakan bahwasanya kita butuh bergandengan tangan dengan lembaga yang sekarang kita menitipkan putra-putri kita untuk dicetak, dibina, ya, dan diarahkan, bersinergi dan berkolaborasi. Mengapa demikian? Kadang begini, tidak jarang para orang tua nantinya anaknya ketika dipondokkan berubah akhlaknya. Kita protes, Pak Ustadz, anaknya di rumah itu pendiam, penurut, tapi kok setelah mondok jadinya rusak. Ternyata pondoknya sudah jelas aturannya, jelas sistemnya. Ternyata anak kita tergelincir ketemu dengan teman yang cocok. Kalau kata orang Jawa, tumbuh oleh tutup, ketemu pasangannya.
Saya pernah mungkin kira-kira 14 tahun yang lalu dikomplain wali murid. Anak saya itu kok sekarang ketahuan menjadi pecinta film ini misalnya. Saya tanya, Anda ketika di rumah dan anak liburan di rumah, kedua orang tua di mana? Oh, saya ke pasar, ibunya keluar. Anak di rumah ngapain? Ya buka internet. Ternyata ada celah yang kita tidak bisa bersinergi dengan lembaga kita. Sistem pengawasan kita lemah. Anaknya mengalami kerusakan yang lumayan fatal. Maniak dia pada akhirnya. Saya bilang ke teman-teman, sejatinya tipikal anak-anak kita itu liar. Ketika masuk ke pondok dikekang, dikendalikan. Kalau kita kasih fasilitas yang membuat dia liar, jadi liar dia nantinya. Sama juga dengan para orang tua. Bila anak kita di rumahnya diberikan semua yang dulu itu dilarang dan gak diberikan pengertian, maka yang terjadi kita akan kecolongan dan saling menyalahkan. Oh, ini yang salah berarti lembaganya ini nggak beres ini gitu kan. Harus saya audit sistemnya ini misalnya gitu. Kalau itu lembaga Islam yang mereka berkomitmen untuk mencetak generasi Rabbani, generasi Islami, generasi Qurani, maka kita percaya insya Allah mereka bisa mengarahkan. Tinggal kita sebagai orang tua bagaimana bisa menerapkan 3 perkara ini. Karena tidak mungkin lembaga pendidikan pesantren khususnya itu harus terus all out mengawasi anak kita. Jalin komunikasi yang baik. Cari informasi yang berimbang. Karena biasanya anak kita itu ketika mengadu sama orang tuanya, isinya keluhan semua. Isinya keluhan semua. Orang tua akan menimpali, oh kenapa nak? Air sering mati. Wah, nggak beres ini. Apalagi nak? Baju sering hilang. Wah, ini nggak beres ini. Apalagi teman-teman nakal. Apalagi terus. Wah, ini bapak harus ke sana ini. Mau obrak-abrik pesantren itu. Ini salah, ini salah. Tidak. Kita perlu bersinergi. Oh, barangkali ada celah yang salah dalam hal ini. Sehingga harapannya kita sebagai orang tua menyempurnakan amanah kita sebagai orang tua. Agar pola asuh dan pendidikan anak kita beriringan, sejalan bersama-sama dengan lembaga yang kita sekarang percaya untuk mendidik anak-anak kita. Karena kita yakin selama lembaga itu sudah berani menampilkan visi misinya, menampakkan kinerja dengan baik, bantulah mereka dengan doa agar bisa maksimal dalam mendidik anak-anak kita. Anda layak berbahagia. Simak janji Allah. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Anda layak berbahagia ketika telah berhasil membawa si buah hati menjadi generasi Qurani, generasi Rabbani, generasi Islami, generasi berbakti, mendapat doa spesial dari para malaikat. Rabbana wa adkhilhum, ya Allah ya Rabb kami, masukkanlah mereka orang-orang yang beriman ke surga Aden yang telah kau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh dari orang tua mereka, istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka, dzurriyyat. Innaka antal azizul hakim. Sungguh engkau ya Allah Dat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Anda layak berbahagia ketika melepaskan buah hati menjadi bagian untuk dididik di sini, karena sudah ditunggu oleh mereka para malaikat yang terus mendoakan kita. Rabbana wa adkhilhum, ya Allah ya Rabb, masukkanlah mereka orang-orang yang beriman.
ke surga Aden yang telah kau janjikan untuk mereka, dan orang-orang yang saleh, orang yang baik dari ayah-ayah mereka, min abaim, orang tua mereka, istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sungguh engkau ya Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi untuk apa kita bersedih? Bangga kita mestinya, bahagia kita mestinya. Kenapa? Anak kita terpilih. Anak kita terpilih menjadi apa? Bagian dari umat yang nanti akan dicetak jadi orang baik. Sadari, siang ini pun ketika saya dan Anda duduk di sini bukan karena spontanitas. Allah sudah menuliskan di Lauhul Mahfuz. Mustahil Anda dan saya semua di sini berkumpul dengan satu kesepakatan, satu visi, satu misi, satu tujuan terjadi tiba-tiba, mustahil. Allah yang berperan, Allah yang menggerakkan, Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan, dan Allah yang menjanjikan. Jadi siang ini antum dan anak-anak antum menjadi manusia terpilih dan dipilih dengan izin dan takdir Allah. Lihat itu. Di lembaga kami, pendaftar itu tidak kurang dari 1.500. Yang keterima berapa? 1/3. Itu perjuangan. Perjuangan berat. Maka yang ditakdirkan oleh Allah untuk terpilih dan dipilih, siap-siap Anda berbahagia. Alhamdulillah. Kita jaga mutiara kita yang di sini ini jangan sampai dia tergores, dia ternoda, dia berubah warnanya, jangan. Harus satu celupan, satu sibrah. Maka sering kita ulang-ulang, saya dan Anda yang siang ini bertemu di sini bukan tiba-tiba, tapi atas izin dan kehendak Allah Rabbil Izzah. Terlebih Anda dan putra-putri Anda terpilih dengan izin Allah untuk menjadi bagian dari umat yang nantinya mengajak orang kepada kebaikan, memerintahkan orang kepada amal yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Puncaknya adalah ini. Karena inilah tujuan kita mendidik si buah hati. Apa itu? Dikumpulkannya kita dan anak keturunan di mana? Surga. Makanya kalau kita mau menikah, perbaiki niat kita. Menikah itu tidak hanya sebatas kita melampiaskan kebutuhan libido kita, tidak. Tapi ini. Bila Allah sekarang memberikan kita karunia si buah hati, itu Allah percaya kepada Anda dan saya dengan titipan ilahi itu. Sehingga titipan itu kita harapkan mendidik dia dengan cinta agar kelak kita dikumpulkan kita dan anak kita di mana? Di surga Allah Rabbil Izzah. Tujuan kita ini. Di ayat ke-21 surat At-Tur Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti keimanan mereka oleh anak keturunannya dengan keimanan yang sempurna pula, alhaqna bihim, kami panggil mereka semua, para orang tua dan anak cucunya, orang tua yang berhasil mendidik anak cucunya dengan pendidikan tarbiyah imaniyah di atas tauhid, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah yang hakiki. Allah katakan alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan mereka semua di mana? Di surganya Allah. Sudah ditunggu oleh Allah, dijanjikan oleh Allah. Wa ma alatnahum min amali min syai',
dan kami tidak mengurangi pahala amal mereka sama sekali. Allahu Akbar. Jadi konsep kita adalah titik tolak kita kelak Allah berkenan mengumpulkan kita, Allah berkenan menggabungkan kita dan anak keturunan kita di surganya. Gak kemana-mana. Itulah yang kita harapkan. Puncak keperasahan. Serahkan segala kepercayaan, permohonan, perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan hanya kepada siapa? Allah. Puncak kepasrahan kita. Kita sadar, kami pun sadar, lembaga ini pun sadar. Sadar apa? Jangkauan mata kita untuk memandang anak kita terbatas. Habis ini antum pulang ke rumah, sudah tidak bisa menatap si buah hati. Pakat ya? Iya. Pun sama dengan lembaga yang kita berikan amanah dan kepercayaan. Pandangan mata para asatidah terbatas. Kan ada 10 Ustaz, ada 20, ada 30. Iya, cuma 2, terbatas. Yang kedua, dekapan tangan kita terbatas. Tidak selama kita mendekap anak kita, merangkul anak kita. Sama pula dengan lembaga pendidikan Islam dimanapun juga berada. Kemampuan mereka mendekap anak-anak antum berbeda. Karena anak kita nggak nyaman. Bukan bapakku, bukan ibuku. Karena memang jadi guru itu berat. Harus berperan dengan peran yang hebat. Saya di awal dikatakan, pemeran terbaik itu guru. Tidak menampakkan kesedihannya, tidak menampakkan kesakitannya. Itu berat, karena harus bermain acting. Harus berbohong kepada murid-muridnya. Perut lagi mulus, kepala lagi pusing, gigi cokot-cokot, mata ngantuk, terus semangat ngajar, semangat belajar, mendidik anak-anak kita. Tapi ingat, kita yakin, pandangan mata terbatas, dekapan tangan juga terbatas. Untaian komunikasi pun terbatas, nggak ketemu langsung, nggak direct contact. Sama dengan guru-guru kita juga seperti itu. Sehingga ada puncak kepasrahan kita. Apa itu? Serahkan segala kepercayaan, permohonan, perlindungan, penjagaan, dan peliharaan hanya kepada Allah semata. Nabiullah Ya'qub alaihissalam ketika kehilangan putranya Yusuf itu puluhan tahun. Yang dia katakan, Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Resapi ayat ini dengan baik dan benar. Hayati kandungan maknanya. Nabiullah Ya'qub pasrah sampai buta matanya. Sering nangis. Tapi dia yakin ini ujian Allah. Dia mengatakan, Wallahu khairun hafidha. Allah lah khairun hafidha, yang terbaik penjagaannya. Allah lah yang terbaik pemeliharaannya. Allah lah yang terbaik pengawasannya. Bapak kepala sekolah, mudirnya, yayasannya terbatas. Terbatas. Nggak bisa harus 24 jam. Mereka punya istri. Mereka punya anak. Mereka juga bekerja. Mereka juga anaknya sakit, istrinya sakit. Berusaha maksimalkan usaha mereka. Ayo bersama-sama kita menyerahkan segala kepasrahan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Karena Allah zat yang terbaik penjagaannya, terbaik pemeliharaannya, terbaik pertolongannya, terbaik perlindungannya, terbaik pengawasannya. Antum mau sewa bodyguard? Gak bisa. Bodyguard manusia. Makan, minum, buang air kecil, buang air besar, lengah. Lengah. Tapi kalau yang menjaga ini siapa? Allah.
La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk, enggak pernah tidur. Makanya kata orang Jawa itu mengatakan Gusti Allah mboten tare. Allah enggak tidur. Allah enggak tidur. Tingkatkan kepercayaan kita kepada Allah, iman kepada Allah dan tawakal kepada Allah, dan katakan ini, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah lah zat yang terbaik. Apanya? Penjagaannya. Apanya? Pengawasannya. Apanya? Perlindungannya. Apanya? Pertolongannya. Allah yang terbaik. Karena kita meyakini seperti yang Nabi sampaikan kepada kita, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yang sudah Allah putuskan menimpamu gak akan meleset, yang juga Allah putuskan untuk meleset gak akan menimpa kamu. Maka percayakan kepada Allah. Hidup ini akan indah dan terasa indah kalau kita menerapkan konsep ini. Tapi kan lama Ustaz, iya butuh proses. Tapi kalau unsur kepasrahan kita kepada Allah semata, happy ending. Akhirnya akan bahagia. Kan sering kita lihat di YouTube atau medsos, tayangan singkat, anak dijenguk orang tuanya nangis, makan sambil nangis, dijenguk nggak boleh pulang, nangis kita, ini ngiris bawang ini gitu kan. Nikmati proses. Dulu zaman saya mondok, bapak saya nggak nganter, ibu saya nggak nganter, bapak nggak pernah jenguk. Yes, pasrah dulu. Pasrah kita, karena emang nggak mampu. Kepada siapa? Ya sudah, kepada Allah. Pasrah kita kepada Allah Rabbil Izzah. Kalau sekarang Masya Allah antum punya segala sarana, video call bisa, telepon ke musyrifnya, oh Ustaz, video call, oke siap. Paling tangis-tangisan. Tidak, kuatkan kita, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya habis ya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah saya siap menjadi wali santri. Yang apa? Kita katakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jangan tumpahkan air mata antum depan anak. Di rumah silakan berpelukan sama istri, yuk nangis bareng-bareng, mau nggak ada Pak Ustadz nggak apa-apa. Jangan di live kan, live nih kita ini, enggak, jangan ya. Kita bismillah, sing-singkan lengan kita untuk berjuang, sama-sama berjuang. Doakan lembaga ini bisa istiqomah, bisa amanah, ya, didik buah hati kita. Dan juga lembaga akan mendoakan antum semoga diberikan kemudahan dalam mendampingi putra putrinya jadi generasi yang robbani, qur'ani, islami dan berbakti. Ini yang kita akan katakan bismillah dengan menyebut nama Allah saya siap jadi wali santri. Unggul dalam sikap, unggul dalam segala hal, dan siap mengawal program pendidikan untuk buah hati kita. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu yang bisa kami sampaikan di siang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi dan semua yang di sini. Sekali lagi, bukan maksud hati ingin menggarami lautan atau mengajari bebek berenang. Saya yakin di antara antum bisa lebih baik dari kami dalam mendidik buah hati. Tapi di sini kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan masih belajar. Saya pun sampai hari ini masih belajar. Walaupun saya punya anak cuma 3, tapi masih terus belajar.
Belajar jadi orang tua yang tangguh, orang tua yang baik, orang tua yang menjadi teladan untuk anak-anaknya. Terus berproses. Dan belajar itu, kalau itu belajar agama, itu bernilai ibadah, dan ibadah itu tidak berhenti. Yang menghentikan ibadah kita cuma satu, yaitu al-maut, kematian. Kematian. Terus tempatkan diri kita untuk mengamalkan yang Allah perintahkan kepada kita, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Terapkan itu, praktekkan itu, karena ini Allah yang menyuruh kita, Allah yang merintahkan kita. Semoga Allah mengabulkan semua doa kita. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqul jazakumullah khairan katsiran ala ma alqahu minal kalimat. Kami ucapkan terima kasih, syukran, jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad Qasim Muhajir atas apa yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian memasuki sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada para bapak ibu wali santri baik marhalah mutawasithah maupun sanawiyah. Bagi siapa yang ingin bertanya mungkin tentang problematik atau permasalahan dan kegelisahan, keresahan menjadi wali santri, bisa ditanyakan di sesi ini dengan boleh mengangkat tangan. Nanti mic-nya akan disediakan oleh panitia. Silakan Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, paling belakang teras itu. Mau bertanya Pak? Apa menjawab? Mohon maaf sebelumnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang saya mau cuma tanyakan mengenai menjadi wali santri yang unggul. Ini sudah beberapa banyak hal yang disampaikan oleh Ustadz. Saya cuma ingin meminta beberapa tips yang sekiranya bisa memberikan motivasi buat anak. Sekiranya kita tahu bahwa kita sudah cukup beberapa lama tinggal dengan anak kita, tapi mungkin di waktu saat inilah pertama kali saya mencoba untuk berpisah dengan anak. Dan saya juga kebetulan kerja saya jauh gitu. Masya Allah. Ya, jadi pingin minta beberapa tips dari Ustadz. Sekiranya bukan mungkin, sekiranya memang kita berharap anak kita yang memberikan kita nanti insya Allah mahkota kita di surga nantinya. Insya Allah, amin. Amin. Ya. Yang itu yang saya coba tanyakan beberapa tips yang bukan hanya mungkin di minggu pertama atau minggu kedua kita tanya berapa juz hafalannya sudah atau berapa ini mungkin akan membuat mereka sedikit bagi anak kita itu buat nanyanya itu mungkin seperti itu. Nah, cuman mungkin apa yang bisa membuat mereka bisa termotivasi terus untuk bisa berada di bimbingan pesantren tentang ilmu ini, insyaallah. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa Pak namanya? Dari Bapak Ivan Huputra. Dari Bapak Ivan Huputra. Tinggal di sini? Saya tinggal di Balikpapan, Pak. Balikpapan, Masya Allah. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Iya. Itu yang menjadi pertanyaan yang sering bergelayut di benak pikiran kita. Ya. Terkadang ya kita bukan berharap kita mengalami itu. Kadang-kadang akan kandas di tengah jalan. Bukan kayak layangan putus ya. Bukan.
Apa tips kita agar anak-anak kita itu bisa bertahan di pesantren? Biasanya saya sering bilang sama para orang tua, sebelum anak kita itu kita pondokkan, kenalkan dulu pondok itu kepada anak kita. Karena anak kita akan masuk ke sebuah tempat atau lokasi yang asing buat dia. Asing. Contoh kasus, makan suruh ngantri, kan beban buat dia. Contoh kasus, tidur sendiri, ke kiri besi, ke kanan besi, ke bawah lantai jatuh. Ya, mandi baru masuk, cepetan. Apa gitu kan? Di rumah makan disuapin, bangun dibangunin, mandi dipandiin kan gitu. Sehingga pertama kenalkan kepada anak kita, ini loh nak, ini namanya pondok pesantren. Makanya kan sekian pondok pesantren minimal seminggu sekali membuka peluang tamu berkunjung untuk melihat, mereview. Kenalkan kepada anak kita. Sebagaimana dulu kita waktu anak kita mulai bisa berbicara, umur setahun biasanya minimal ya, bisa berbicara, tumbuh giginya, bisa berjalan. Itu dia akan nanya, ini apa? Ini masjid nak. Ini apa? Ini sekolah nak. Ini apa? Ini kuburan. Ini apa? Ini rumah sakit. Ketika anak kita mulai ngoceh, berceloteh, kita kenalkan yang dia tanyakan. Ini masjid, ini sekolah, ini rumah sakit, ini mobil, ini truk, ini sedan, ini motor. Sama dengan ketika kita sudah mulai anak kita rancang, kita rencanakan untuk menjadi anak yang baik ke dunia pesantren. Kenalkan dia dulu. Dia ketika harus ke Jogja, ada makan namanya gudeg. Pak, mah ini apa? Ini gudeg nak. Apa isinya? Begini. Dikenalkan dulu. Karena orang sering mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jangan langsung ujuk-ujuk kamu kesini ya. Nggak bisa. Yang kedua, dibuat kesepakatan. Orang tua punya keinginan, anak juga punya kemauan. Jangan sampai orang tua dua-duanya nggak kepingin, anaknya kepingin. Akhirnya anaknya jadi homesick. Hubungan batin orang tua itu nyetrum, orang bilang. Akan terasa. Itu nggak bisa kita pungkiri. Ketika kedua orang tuanya nggak ingin, akhirnya timpang keinginannya itu, nggak seimbang, tidak balance. Atau ya anaknya nggak mau, orang tua mau. Harus membangun sebuah kesepakatan. Pengalaman saya pernah ada seorang anak melanggar sekali, dinasihati 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Apa kata dia? Saya memang sengaja melanggar Ustaz, biar dikeluarin. Loh kenapa? Saya nggak betah di pondok, orang tua saya maksa. Nah, ini di antara kasus. Ini di antara kasus. Maka kenalkan kepada anak kita. Kalau bisa, ketika anaknya mau, Pak saya mau ke sini, siap nak, 86. Itu hebat. Atau ketika orang tua bilang, nak mau ke sini enggak? 86 Pak, siap. Bangga gitu, tapi orang tua, kamu ke sini ya? Enggak bisa Pak. Ke sini pokoknya, enggak mau. Ada anak-anak berani melanggar, kenapa? Mencari celah biar poinnya nambah, ada akumulasi pelanggaran, dikeluarkan. Kan capek kita orang tua, udah harus bayar uang pangkal, uang pembangun, uang SPP. Baru berjalan 6 bulan, dia harus keluar. Jadi pertama pengenalan lingkungan barunya yang akan dia masukin nanti kalau dia mau. Yang kedua, kesefahaman dan kesepakatan kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, saling memahamkan. Nanti aku di sini dibuang. Oh, kamu nggak dibuang nak. Kamu akan bertemu dengan teman-teman yang saleh insya Allah, dengan guru-guru yang baik insya Allah, lingkungan yang baik insya Allah, diajari ayat Quran, diajari hadis Nabi, diajari adab, diajari tauhid, keimanan, akhlak dan lain sebagainya. Kalau di antara kita tidak ada unsur kepercayaan dan saling mendukung, bisa kandas. Yang tak kalah pentingnya, yang keempat adalah ketuk pintu langit.
ketuk pintu langit. Allah yang menyuruh kita meminta. Allah yang menyuruh kita berdoa. Allah yang memerintahkan kita untuk memohon. Ketuk pintu langit. Mintakan kemudahan dalam segala urusan. Kalau Anda tidak melibatkan Allah, Anda salah dan saya salah. Karena yang maha mampu mengendalikan hati siapa? Allah. Lalu yang kelima, ketika anak tanya, "Pak, Ma, saya di sini mau disuruh apa?" "Kamu kocoknya harus hafal 30 juz." Paham? Bengong dia. Saya pernah diskusi, maaf saya pribadi ya, dengan beberapa teman-teman dai. Ustaz, antum gak berharap anak tuh jadi penghafal Quran? Gak kepingin siapa? Setiap orang tua berharap anak jadi penghafal Quran. Pertanyaan saya, apakah semua santri bisa menghafal 30 juz? Tidak. Bahkan banyak para masyayikh mengatakan kepada kita, antum nggak perlu berkecil hati. Karena juga mereka para sahabat Nabi tidak semuanya hafal 30 juz. Mohon maaf, saya pribadi. Saya biasa ngumpul dengan 3 orang anak saya. Mereka tanya saya, "Abi, apakah Abi berharap anaknya semua kayak Abi? Harus hafal Quran, harus gini-gini." Terus saya nggak hafal Quran gitu. Zaman saya apa? Orang tuamu hanya berharap dari kalian semua jadi waladun soleh yad'u lahu. Jadi anak yang soleh yang selalu mendoakan ampunan dan kebaikan untuk orang tuanya. Karena insya Allah kalau kamu anaknya soleh akan cinta kepada Al-Quran. Itu kata kuncinya. Nah, kalau kamu soleh, kamu solihah, insya Allah cinta kepada Al-Quran. Dan orang tua yang lebih faham dengan kemampuan putra putrinya harus faham. Kita harus memetakan kemampuan anak kita. Memetakan. Oh, anak saya potensi di bidang sains, di bidang teknologi, di bidang ilmu agama, di bidang ini. Kita memetakannya. Adapun agama yang sekarang dia pelajari ini untuk menopang ilmu yang dia pelajari agar terus senantiasa berdasarkan ikhlas karena Allah. Meningkatkan unsur ketaatan kepada Allah dan lain sebagainya. Makanya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya dalam kitabnya Kitabul Ilm, "Ya Syekh, kapan seorang muslim yang ahli ilmu umum, kedokteran, engineering dan farmasi, semua itu layak mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah, bagaimana caranya?" Kata beliau, ilmu umum yang Anda pelajari akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah dengan 2 syarat. Yang pertama, ilmu yang Anda pelajari semakin mendekatkan Anda kepada Allah. Antum bayangkan kalau anak kita berbakat jadi seorang dokter, ngerti agama, ketika ada pasien langsung meriksa, apa nasihati dulu? Nasihati, "Bapak, Ibu sakitnya apa? Sabar ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Allah yang maha menyembuhkan, menghapus dosa insyaallah." Kalau dia gak punya ilmu, wah ini harus obat yang paten ini, mahal loh obatnya. Gak apa-apa dok. Kalau ngerti agama, bersabar, saya hanya berusaha, Allah yang menyembuhkan. Allah yang maha menyembuhkan. Itu yang kita usahakan. Bila anak kita belum bisa unggul di bidang sebagai penghafal Quran, jangan dipaksakan. Pokoknya papa mama nggak mau tahu. Papa mama pengen hari kiamat dikasih mahkota oleh kamu. Jadi tidak jarang ada anak yang stres. Harusnya anak kita cinta Al-Quran malah anti Al-Quran. Kenapa? Dipaksakan. Dipaksakan. Karena substansi anak kita yang hafal Quran itu bukan berbangga dengan ijazahnya sebagai penghafal Quran, bangga dengan sanatnya, bukan. Mampukah dia mengamalkan yang dia hafal? Jadi
Esensi seorang penghafal Quran bukan hanya bergelar hafid, tapi apakah dia mengamalkan kandungan isinya. Berat loh masalahnya, ada konsekuensinya. Di lembaga kami bisa ada 200 santri misalnya lulus, yang hafal 30 juz biasanya 20 orang, 30 orang, 10%. Itu menunjukkan berat. Berat. Menghafal itu cepat, hilang lebih cepat. Ngalami ya. Menghafal cepat, tapi hilang lebih cepat. Itulah Al-Quran. Maka kita katakan harus dirubah kembali kepada mindset kita. Nah, bisa ngapal Quran? Nggak bisa, Pak. Yang penting bacaanmu baik, berusaha menghafal setiap hari. Jangan jadi orang tua, ya emang nggak salah. Nah, sudah beberapa juz? Maaf Pak, baru 2 juz. Ya 2 juz. Harusnya 6 juz, gimana sih? Ntar nggak ditambah luang sakunya. Ya udah nggak apa-apa. Tunggu pikirin dengan anaknya. Terjadi itu memang. Lagi dikatakan, nak kalau mampu lanjutkan. Karena kata kuncinya waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu kata kunci kita. Karena kita menutup mata berharap mereka bergandengan tangan dengan kita ke surga Allah. Saya bukan nggak menghargai penghafal Quran, wajib kita hargai. Tapi tidak mungkin semua di sini anaknya penghafal Quran. Yang mungkin pernah mondok di tahfidzul Quran murni, pasti terseok-seok. Terseok-seok karena perjuangannya berat. Sangat berat perjuangannya. Maka orang tua harus bisa mengukur. Karena nggak mustahil, mohon maaf, ketika anak Anda bilang begini, nak, kamu 3 tahun harus hafal 30 juz. Gak kuat Pak, ikut pondok loh. Gak bisa, harus. Udah Papa 40 tahun nggak hafal-hafal. Udah ngaji belepotan, juz amma nggak hafal-hafal. Wajar kalau Papa, nggak wajar. 40 tahun hidupnya nggak hafal-hafal kan gitu. Masa anaknya 3 tahun hafal 30 juz, ya berat lah. Kalau anaknya ngomong itu gimana jawaban kita? Jangan nyala orang tua. Gak usah jadi orang tua ya. Lah, Papa sekarang nyuruh saya begini. Jadi kita betul-betul mengajak anak kita pertama cinta kepada Al-Quran. Jangan sampai dia sudah nanya, berarti Bapak Ibu maksa saya ngapal Quran di sini. Wong ini bukan pesantren tahfidz kok. Ya enggak sih, tapi usahakan hafal ya. Terus gimana? Ya harus hafal. Terus kalau nggak hafal, dapat uang saku. Mendingan gak usah ngafal. Akhirnya dia malah mutung, orang bilang. Dia futur pada akhirnya. Jadi a priori dengan yang kita inginkan. Karena kata kuncinya, nak, jadilah anak yang soleh. Karena insya Allah kalau anak kita soleh akan cinta kepada Al-Quran. Makanya itu kemampuan tersendiri. Berat. Menghafal itu berat. Karena seperti yang saya katakan di awal, menghafal itu cepat, hilang lebih cepat. Tantangan kita berat. Itu kalamullah masalahnya. Makanya kita katakan itu. Ketuk pintu langit memohon kepada Allah agar anak kita dibimbing juga dalam hal kebaikan. Yang keenam, lakukan komunikasi yang intens. Harus setiap minggu kok, tergantung anak kita. Yakinkan dia. Kamu anak yang baik, kamu anak pintar, kamu anak soleh, kamu anak nurut. Jangan dibilang minggu depan minta pulang, awas. Gua buang ke Sungai Barito nanti. Jangan. Kamu anak baik, kamu anak soleh, kamu anak kuat, kamu anak hebat, kamu anak papa, anak mama, kamu generasi robbani, kamu generasi Quran. Terus beri dia support. Oh saya kuat ya, kuat. Jangan begitu pulang, nah jangan nangis ya. Nangis bareng-barengnya percuma udah. Anda mematahkan semangat dia. Kuatkan dia. Perlu kesepahaman, perlu kesepakatan. Ini pengalaman yang pernah kita kasih di lapangan. Memang kita katakan semua kembali kepada kehendak Allah Rabbil Izzah. Tapi jangan pesimis, optimis, minta kepada Allah yang terbaik. Allahu khairun
hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah dat yang terbaik penjagaannya, pemeliharaannya, pengawasannya, pertolongannya, perlindungannya. Jangan khawatir. Maka Nabi mengatakan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Tetap semangat mencari yang bermanfaat, mintalah tolong kepada Allah dalam hal yang bermanfaat dan jangan lemah. Dan bila terjadi hal-hal yang di luar kendali kita, di luar kehendak kita, maka kita katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Dari sekarang siapkan mental kita, siapkan iman kita. Ketika terjadi hal di luar dugaan kita, kita katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini sudah menjadi takdir dan keputusan Allah yang Allah akan berbuat ketika berkehendak. Kita nggak bisa apa. Optimis dan yakin Allah bersama kita. Allah akan terus berikan kepada kita pertolongannya selama kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, waktunya habis. Satu lagi. Masya Allah. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ada satu kesempatan lagi dari bapak-bapak atau mungkin dari wali santri ibu-ibu. Sekali lagi masih ada satu kesempatan untuk sesi tanya jawab kepada bapaknya. Ada? Oh iya, itu. Silakan mengenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly Wahyudi dari Balikpapan. Iya. Mau menanyakan Ustadz, bagaimana cara atau tips misalkan anak kita ini liburan pulang ke rumah kita, dia tetap menjaga suasana belajar seperti di pondok. Iya. Namun di rumah kita tinggal itu, kita juga tinggal dengan orang tua yang tidak satu visi misi dengan kita sebagai orang tua si anak. Iya. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Itu menjadi PR kita bersama. PR kita bersama. Fenomena yang sampai hari ini terjadi. Terlebih kemarin kita qaddarallah ma syaa fa'al, 2 tahun dihantam musibah corona. Seluruh orang tua kepalanya pusing 7 keliling. Kenapa? Dampak dari corona 2 tahun, sistem pembelajaran online itu bukan jadi baik. Ada beberapa anak-anak belajar itu nilainya 0,000. Katanya orang tuanya, kenapa? Saya pasrah Ustadz, mau antum apakan? Fadol, up to you. Nyerah saya katanya. Nggak kuat. Nah, sama dengan anak kita, tatkala kita mulai menitipkan dia di lembaga pendidikan boarding school pesantren, maka komunikasikan dengan keluarga kita. Keluarga istri dan keluarga kita, bapak, ibu, sebagai kakek neneknya, terus keluarga istri, bapak, ibu, kakek nenek, anak saya sedang menimba ilmu di lembaga pendidikan Islam yang notabene-nya belajar Islam secara kafah, totalitas dan all out. Maka tolong nanti bantu anak saya ketika berlibur. Jangan diberikan sarana-sarana hiburan yang pada akhirnya memalingkan dia. Nah, kalau rumah kita gak kita setting agar jangan sampai jadi tempat berubahnya anak kita, maka dirubah rumah kita dan berikan pemahaman kepada orang tua kita dan orang tua keluarga yang lainnya. Yang jadi masalah, kita gak berani ngomong, takut dibilang durhaka. Subhanallah. Menyampaikan nasihat bukan durhaka. Bapak, ibu, paman, bibi, anak saya belajar di pesantren begini, begini, begini. Mohon bantu perkembangan anak saya.
Jangan di 6 bulan di pesantren hancur dalam tempo 6 hari. Begitu pulang ke pondok yang dihafal iklan, bahasa anak gaul, ya, jir keluarnya gitu kan, keluar gitu. Kenapa? Di rumah itu semuanya ada. Ternyata tanpa kita sadari kita menjadi fasilitator untuk merubah celupan mutiara ini. Harusnya bening, dia jadinya tidak bening. Maka sampaikan keluarga kita, ayo kalau kita mau all out menyiapkan generasi Robbani, generasi Qurani, generasi Islami, generasi berbakti, kita sepakat dong. Kalau misalnya bapak ibu kita bilang, wah nanti dikit-dikit ini haram, ini haram, ini haram, ya hormati anak saya gitu kan. Anak saya ingin kembali utuh gitu. Jangan sampai biaya yang saya keluarkan, tenaga yang saya kerahkan, waktu yang saya luangkan, doa yang saya lantunkan, saya mohonkan, kandas dalam tempo sekian jam. Insya Allah orang tua kita sepakat, iya nak, memang betul. Karena sekarang kita menyadari, dan apalagi pesantren pun berjuang mati-matian dengan keterbatasan waktu, guru, tenaga, pikiran, mereka berjuang. Maka harus ada balance. Tadi saya katakan bersinergi kita. Siapkan pun rumah kita suasana yang mendukung suasana pesantren. Karena tadi saya ulang di awal dikatakan banyak orang tua nggak tega ketika anaknya pulang. Mau makan apa nak? Mau beli apa lagi? Ya nggak? Ayo ngaku, ngaku kita. Nggak tega. Mau coklat? Ya. Mau mie? Apa spaghetti? Apalagi? Terus di pondoknya kan nggak boleh jajan berlebih, uang dibatasi, tabungan dibatasi. Di rumah santai nak, semuanya beres. Kulkas sudah penuh, kulkas kedua, ketiga, freezer ada cordon bleu, ada nugget, ada slice daging sapi, kambing, kelinci, ayam, apalagi nak, ini namanya mall pindah buat anak. Maka siapkan juga di rumah kita itu sarana pendukung juga untuk anak kita. Kalau bapak ibu nonton sinetron, matiin. Saya belum bisa ninggalin, Ustaz. Tinggalkan untuk anak Anda sementara aja. Kalau kakek nenek suka nonton acara-acara yang merusak, ada cucu saya, matikan. Nanti akan terbiasa. Karena kata para ulama, innama yansha'u nasyi'ul fityani fina bima awadau abuhu. Sejatinya tumbuh kembang anak kita itu sesuai kebiasaan orang tuanya, habit dan lingkungannya. Maka ciptakan pula rumah kita itu suasana yang mendukung program pembinaan dan pendidikan anak kita. Kita suami istri sepakat udah bisa. Tinggal kakek nenek nih, paman dan bibinya, sampaikan, anakmu kesini nggak boleh, silaturahmi nggak boleh putus. Iya boleh, tapi kalau anakku ke rumah paman disuguhin sinetron, tayangan putus. Harusnya aku yang di sana akhirnya. Ya repot anak kita akhirnya. Repot. Ini bukan berarti kita mendurhakai keluarga orang tua atau paman kita, bukan. Ini nasihat. Bentuk nasihat agar anak kita dilindungi. Oh nggak bisa, anakmu kesini saya akan kasih tontonan yang merusak akhlaknya. Mohon maaf, anak saya nggak saya suruh ke sana. Itu prinsip masalahnya. Jangan sampai kita membangun istana di atas tapi di bawah hancur semuanya. Ini bahaya buat anak kita pada akhirnya. Karena membangun karakter yang islami itu butuh proses. Dan hasil pengamatan di lapangan, pendidikan karakter yang terbaik itu di lembaga yang boarding school. Ini diakui semua orang. Pendidikan karakter yang paling mendukung itu ya boarding school. Bukan saya menonjolkan dunia pondok, bukan. Ini sudah yang lumrah. Kita semua sepakat. Lembaga yang paling bisa menerapkan pendidikan berkarakter mana? Ya pesantren.
Kira-kira mampu nggak sekolah umum? Jam 7 kurang seperempat baris. Habis itu sholat duha. Sholat duha. Emang ini pesantren? Iya kan? Jam setengah 8 kultum. Kultum. Kuliah terserah antum. Kita sekolah bro, bayar. Nggak perlu gitu-gituan. Susah. Usir saya. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kita harus saling mendukung. Rumah kita pun disetting agar mendukung tumbuh kembang anak-anak kita, bukan jadi lumpur nantinya. Begitu Pak ya, insya Allah paham. Demikian, mohon maaf waktunya kelebihan, saya sudah kena skorsing dari panitia, semoga nggak ada kartu kuning buat saya. Mohon maaf bila ada kata-kata berkenan, bila ada kata menyinggung perasaan, bukan maksud saya menyinggung perasaan, tapi sama-sama di sini kita belajar, dan semoga Allah mengabulkan semua doa kita, jadikan anak-anak kita generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi Islami, dan generasi yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.